Ada 6 permasalahan gizi di Indonesia. Yang pertama adalah stunting, yang kedua kurang energi protein, yang ketiga anemia gizi besi, yang keempat kurang vitamin A, yang kelima kekurangan iodium, dan terakhir obesitas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 6 penyakit tersebut. Yang pertama adalah stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dan nutrisi yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi ini menyebabkan anak mengalami pertumbuhan tinggi yang lebih lambat dibandingkan anak seusianya, sehingga anak terlihat lebih pendek. Yang kedua adalah KEP, yang merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi kecukupan yang dianjurkan. Ada 3 tipe KEP, yaitu kwashiorkor, maramus, dan maramus kwashiorkor. Yang ketiga, anemia gizi besi, yaitu anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi dalam darah. Artinya konsentrasi hemoglobin dalam darah berkurang karena terganggunya pembentukan sel-sel darah merah akibat kurangnya kadar zat besi dalam darah. Semakin berat kekurangan zat besi yang terjadi, maka semakin berat pula anemia yang diderita. Yang keempat yaitu kurang vitamin A. Penyebabnya tentunya karena tubuh kekurangan vitamin A. Selain dapat meningkatkan risiko kebutaan, kurangnya vitamin A dapat berpengaruh terhadap menurunnya daya tahan tubuh sehingga anak lebih mudah terkena infeksi penyakit. Yang kelima, kurang iodium, yaitu gangguan akibat kurangnya iodium. Kekurangan asupan iodium menyebabkan penurunan produksi hormon tiroid di dalam tubuh sehingga menyebabkan penyakit hipotiroid dan penyakit gondok. Yang terakhir yaitu obesitas, yaitu merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu lama. Penyebab obesitas disebabkan oleh faktor gaya hidup yang tidak sehat, misalnya kebiasaan makan makanan tinggi gula dan lemak dan jarang berolahraga fisik. Ada 4 faktor yang menyebabkan permasalahan gizi di Indonesia. Yang pertama yaitu ekonomi yang buruk, yang kedua sanitasi yang buruk, yang ketiga pendidikan orang tua yang rendah, dan keempat, kecenderungan orang tua merasa bahwa mereka yang paling tahu. Secara umum, SKM memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama sebagai perancang, perencana, dan pelaksana program, sebagai promosi kesehatan, sebagai evaluator dan peneliti, dan yang terakhir, sebagai penyuluh dan sosialisasi kesehatan. Dalam masalah gizi, peranan SKM mengacu pada program mission movement, di mana terdapat 2 intervensi di sana, yaitu intervensi secara spesifik dan intervensi secara sensitif. Contoh dari intervensi secara spesifik ini adalah dengan memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita, memberikan komunikasi kesehatan tentang bagaimana cara pencegahan masalah gizi di Indonesia baik dengan metode langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir adalah penyelesaian penyakit manajemen gizi dalam kondisi darurat. Intervensi sensitif dapat dilakukan dengan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, kebersihan lingkungan, dan penyuluhan KB. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran SKM dalam SDGs. SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang berisi 17 tujuan yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia yang diharapkan akan dapat terwujud pada tahun 2030. Nah, dari 17 tujuan tersebut ada 4 tujuan di mana peran SKM diperlukan, yaitu pada tujuan nomor 2, tujuan nomor 3, tujuan nomor 5, dan tujuan nomor 6. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh sektor bidang gizi masyarakat. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua golongan umur merupakan pekerjaan pada sektor kesehatan nasional. Menjamin kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh wanita dan perempuan diselenggarakan oleh sektor Kespro dan KB. Yang terakhir adalah menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Hal ini dilakukan oleh sektor lingkungan. Sekian dapat saya sampaikan mengenai peranan SKM dalam masalah gizi dan pembangunan. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, and have a nice day. Bye-bye.